Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat kelas 4 dimanapun kalian berada? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Apabila ada yang sakit, marilah kita doakan semoga lekas sembuh. Anak-anak hebat, kali ini kita akan belajar tematik kelas 4. Tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, pembelajaran 5. Simak video ini sampai selesai ya. Tetap bersama Subtema Channel. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita akan mengetahui materi pokok dan tujuan pembelajarannya. Materi pokoknya kita akan mempelajari 2 muatan pembelajaran. Yang pertama, IPS dan SPDP. Kita akan belajar menggali informasi tentang tanaman berdasarkan tempat hidup yang sesuai. Adapun untuk MUPEL SPDP, apresiasi karya seni kolase dari bahan alam. Kemudian tujuan pembelajarannya, setelah menyimak video ini, anak-anak kelas 4 akan dapat 1. Menggali informasi tentang karakteristik tempat tinggal dan manfaat sumber daya alam dengan baik. Yang kedua, menyampaikan informasi tentang karakteristik tempat tinggal dan manfaat sumber daya alam dengan tepat. Yang ketiga, mengetahui mengenai apresiasi karya seni kolase dengan baik. Dan tujuan yang terakhir, akan mengapresiasi karya seni kolase dengan tepat. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita awali kegiatan belajar hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Nah, anak-anak, masih ingat dengan pembelajaran pada pertemuan yang lalu? Kita telah belajar tentang sumber daya alam. Apa ya sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam yang dapat digunakan untuk kebutuhan manusia. Keberadaan sumber daya alam yang berasal dari tumbuhan dapat digunakan oleh manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Nah, hasil pertanian dan perkebunan adalah contoh sumber daya alam hayati. Hasil pertanian Indonesia antara lain padi, jagung, singkong, kedelai, dan kacang tanah. Sedangkan hasil perkebunannya antara lain tebu, tembakau, teh, kopi, kelapa sawit, dan coklat. Tahukah kamu bahwa jenis tanaman yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk tumbuh? Ayo kita cari tahu. Amati gambar dan bacalah teks tentang tanaman padi dan tanaman teh berikut. Di manakah padi dan teh bisa tumbuh? Lingkungan yang seperti apa ya yang baik untuk tanaman tersebut? Tanaman padi. Padi umumnya tumbuh di daerah yang berhawa panas, banyak mengandung uap air dan curah hujan yang cukup. Sinar matahari dan suhu sangat mempengaruhi tanaman padi. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah 23 derajat Celcius. Tinggi tempat yang cocok untuk tanaman padi berkisar antara 0 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah tanah sawah yang terdiri atas kandungan fraksi pasir, debu, dan lempung. Diperlukan pengairan yang cukup agar padi dapat tumbuh dengan baik. Kemudian untuk tanaman teh, teh umumnya tumbuh di daerah pegunungan. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman teh adalah berkisar 13 derajat Celcius sampai dengan 15 derajat Celcius. Dengan curah hujan tidak kurang dari 2000 mm. Sinar matahari dan suhu udara sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman teh. Bila suhu mencapai 30 derajat Celcius,
maka akan memperlambat pertumbuhan tanaman teh. Tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang subur dan banyak mengandung bahan organik. Dan biasanya terletak di lereng-lereng gunung atau perbukitan. Nah, anak-anak, dari gambar dan teks tentang tanaman padi dan teh berikut ini, kita telah menggali informasi tentang tanaman padi dan teh serta lingkungan yang tepat untuk keduanya tumbuh. Kemudian, ayo sampaikan informasi yang telah diperoleh dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Di mana padi dapat hidup? Ya, betul, di dataran rendah. Pertanyaan kedua, jelaskan karakteristik daerah tempat tumbuhnya padi. Ya, padi tumbuh pada tempat yang berhawa panas dan curah hujannya cukup. Pertanyaan ketiga, bagaimana suhu yang baik untuk tumbuhan padi? Suhu yang baik untuk pertumbuhan padi yaitu 23 derajat Celcius. Dan yang keempat, bagaimana kondisi tanah yang baik untuk tumbuhan padi? Tanah sawah dengan kandungan fraksi pasir, debu, dan lempung, dan diperlukan air dalam jumlah yang cukup. Kemudian pertanyaan kelima, selain padi, tumbuhan apa saja yang cocok tumbuh di daerah tersebut? Iya betul, ada jagung, pohon pisang, tebu, dan pohon kelapa. Kita lanjutkan ke nomor 6. Apa kesimpulanmu tentang tanaman padi dan teh di atas? Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah pegunungan atau dataran tinggi dengan suhu berkisar 13-15 derajat Celcius. Sementara itu, tanaman padi tumbuh dengan baik di daerah dataran berhawa panas dengan curah hujan yang cukup, yaitu dataran rendah yang suhunya 23 derajat Celcius. Pertanyaan ketujuh, apa perbedaan antara tempat hidup tanaman padi dan tanaman teh? Padi tumbuh baik di daerah berhawa panas, sedangkan teh tumbuh baik di daerah berhawa dingin. Dan pertanyaan ke-8, menurutmu apakah padi bisa tumbuh dengan baik di pegunungan? Sebaliknya, apakah teh bisa tumbuh dengan baik di sawah? Jelaskan alasanmu. Padi dapat tumbuh dengan baik di daerah pegunungan apabila tanahnya mengandung fraksi pasir, debu, dan lempung. Sementara teh dapat tumbuh dengan baik di daerah persawahan bersuhu dingin yang tanahnya mengandung banyak organik. Lanjut yuk. Pertanyaan ke-9. Apakah keadaan alam berupa iklim dan bentuk muka bumi mempengaruhi pertumbuhan tanaman? Jelaskan. Ya, keadaan iklim sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Demikian pula, suhu dan kandungan unsur tanah juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Beberapa tanaman dapat tumbuh baik pada iklim, suhu, dan kandungan tanah tertentu. Namun, beberapa tanaman lainnya tidak dapat tumbuh dengan baik pada kondisi yang sama. Pertanyaan terakhir, sebelum menanam tumbuhan tertentu, apa saja yang perlu diperhatikan agar tanaman dapat tumbuh dengan baik? Yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, kualitas tanaman yang akan ditanam. Yang kedua, kandungan unsur tanah atau media tanam. Dan hal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah kondisi lingkungan yang meliputi iklim, suhu, hingga curah hujan yang sesuai untuk tanaman tersebut. Nah, demikian tadi kita sudah dapat menggali informasi tentang tanaman padi dan teh.
Nah, anak-anak, dari menggali informasi tadi, kita tahu bahwa kondisi dan karakteristik alam yang berbeda mempengaruhi jenis tumbuhan yang hidup di sekitar wilayah tersebut. Ayo, cari tahu tentang kondisi dan karakteristik alam yang ada di sekitarmu, baik berupa iklim, lapisan tanah, dan bentuk muka bumi. Tumbuhan apa saja yang cocok tumbuh di wilayah tersebut? Kamu dapat menggali informasi dari berbagai sumber, buku, internet, atau narasumber. Nah, tumbuhan di sekitar kita memberi banyak manfaat bagi manusia. Selain untuk makanan, tumbuhan juga dapat dimanfaatkan untuk karya seni, seperti karya seni kolase yang telah kamu buat. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah membuat kolase dari tumbuhan ya. Pilihlah salah satu hasil karya kolase temanmu yang akan ditampilkan. Tulis apresiasimu atas hasil karya tersebut dengan menjawab pertanyaan yang tersedia. Namun sebelumnya, apa yang dimaksud dengan apresiasi? Nah, apresiasi atau apresiasi seni merupakan suatu penilaian terhadap suatu karya seni, mulai dari mengenali, menilai, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Berikut ini contoh hasil karya kolase dari tumbuhan. Amatilah hasil karya tersebut dan berilah komentar sebagai bentuk apresiasimu. Tuliskan komentarmu pada buku tugasmu. Nah, anak-anak, untuk membantumu dalam mengapresiasi, berikut ini pertanyaan yang dapat membantu anak-anak dalam mengapresiasi karya seni kolase. Pertanyaan ini akan ada alternatif jawabannya. Pertanyaan pertama, apa yang kamu ketahui tentang hasil karya temanmu tersebut? Alternatif jawabannya misalnya, karya kolase bentuk kelinci dengan daun kering. Disesuaikan jawabannya dengan karya temanmu ya. Kedua, bagaimana pendapatmu tentang hasil karya temanmu tersebut? Dan alternatif jawabannya, bagus dan sangat mirip dengan aslinya. Adapun pertanyaan ketiga, menurutmu bagian mana yang menarik dari karya tersebut? Mengapa? Dan alternatif jawabannya misalnya bentuknya yang lucu dan tepat dalam memilih daun kering. Pertanyaan selanjutnya, apa saran yang ingin kamu sampaikan agar karya seni tersebut lebih baik lagi? Adapun alternatif jawabannya, gunakan daun kering dengan warna yang berbeda atau dengan menggunakan kombinasi bunga atau ranting agar bervariasi. Nah, anak-anak, pertanyaan-pertanyaan ini dapat membantumu dalam mengapresiasi karya seni kolase temanmu ya. Namun, alternatif jawaban ini tidak berlaku pasti. Jadi, anak-anak bisa menyesuaikan sesuai dengan pendapat dan idenya masing-masing terhadap karya seni temannya tadi. Adapun kesimpulan untuk pembelajaran hari ini adalah tumbuhan memiliki karakteristik dan kemampuan adaptasi yang berbeda-beda, hingga setiap wilayah memiliki tumbuhan yang beragam. Jenis tanaman yang berbeda memiliki tempat yang berbeda untuk tumbuh, bergantung pada kondisi dan karakteristik alam suatu wilayah. Tanaman tumbuh dipengaruhi oleh bentuk muka bumi, iklim, air, dan lapisan tanah. Ada tumbuhan yang dapat tumbuh di dataran rendah
atau dataran tinggi. Ada yang memerlukan curah hujan tinggi atau curah hujan rendah. Serta ada pula yang memerlukan suhu panas atau dingin. Kemudian, dalam kegiatan mengapresiasi, kita dapat memberikan tanggapan, menghargai, dan menilai karya seni untuk pengembangan kreativitas dalam berkarya. Kita juga dapat mengetahui karya seni yang ada, baik dari segi estetis, teknik, bahan, alat, maupun lainnya. Memberikan apresiasi karya seni kolase dapat dilakukan dengan cara memberikan pendapat, menunjukkan bagian yang menarik, dan memberikan saran agar karya tersebut lebih baik lagi. Nah, itulah tadi materi serta pembahasan tema 3, subtema 1, pembelajaran 5. Menyenangkan dan mudah ya untuk dipahami? Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat, selalu semangat berkarya, dan salam suka belajar dari Subtema Channel. See you later and bye.